Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Mahadaudin, NIM 1961201041, mata kuliah Manajemen Konflik dan Negosiasi. Video ini dibuat untuk tugas Ibu Eneng dengan mata kuliah Manajemen Konflik dan Negosiasi. Kita akan membahas konflik terlebih dahulu. Konflik adalah situasi di mana dua orang atau lebih menunjukkan ketidaksetujuan terhadap isu yang berkembang dalam organisasi, situasi yang menunjukkan antagonisme di antara satu dengan yang lainnya. Ada 4 tingkatan konflik dalam organisasi intrapersonal. Konflik yang terjadi di internal individu. Konflik pada tingkat ini terjadi apabila seorang individu mendapatkan ketidaksesuaian antara sebuah kenyataan yang terjadi di dalam organisasi dengan yang diharapkan. 2. Interpersonal, yaitu konflik terjadi di antara dua atau lebih individu dalam organisasi. Yang ketiga, intergroup, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok yang ada di dalam organisasi. Nah, yang keempat ini ada interorganisasional, yaitu konflik yang terjadi di antara organisasi. Nah, kita lanjut nih. Ada 3 pandangan tentang konflik. Apa aja nih? Yang pertama, pandangan tradisional. Keyakinan bahwa semua konflik harus dihindari. Yang kedua, pandangan relasi manusia. Keyakinan bahwa konflik adalah suatu hasil yang natural dan tidak dapat dihindari dalam suatu kelompok atau organisasi. Kita lanjut selanjutnya, pandangan interaksionis. Keyakinan bahwa konflik tidak hanya kekuatan positif dalam suatu keluarga atau orang, tetapi sangat diperlukan bagi keluarga untuk berkinerja secara efektif. Nah, ada 2 macam nih akibat konflik. Yang pertama, konflik fungsional. Lebih tepatnya konflik yang menimbulkan akibat positif, meningkatkan kreativitas, semangat kerja, pengambilan keputusan akan lebih baik, berusaha untuk mencari pendekatan baru, memperjelas pandangan masing-masing individu. Yang kedua, konflik disfungsional atau destruktif, konflik yang menimbulkan akibat negatif, menimbulkan kecemasan diri individu, meningkatkan ketegangan dalam berhubungan dengan individu lain, menimbulkan rasa tidak percaya diri dan curiga. Individu cenderung hanya memperhatikan kebutuhan pribadi, adanya penolakan dalam bekerja sama. Nah, tentu saja dalam konflik tidak lupa juga dengan namanya negosiasi. Kita lanjut ke materi selanjutnya ini. Negosiasi adalah proses pengambilan keputusan dengan cara mencoba menjadi trade off di antara beberapa pihak yang mempunyai preferensi berbeda. Ada 4 bentuk nih dalam negosiasi. Yang pertama ada two party negotiation, yang kedua group negotiation, yang ketiga intergroup negotiation, yang 4 constituency negotiation. Adapun hal yang harus dihindari nih teman-teman semua dalam negosiasi, ada apa aja nih? Yang pertama, ada yang namanya profit motive, di mana masing-masing pihak harus mendapatkan sesuatu yang lebih dibanding pihak yang lain. Yang kedua, sense of competition dan concern for justice, di mana masing-masing pihak menerjemahkan fairness hanya dari kacamata masing-masing individu. Dalam negosiasi ada syarat-syaratnya nih agar negosiasi kita berjalan dengan efektif. Yang pertama adalah quality, adalah proses negosiasi menghasilkan sebuah kesepakatan yang berkualitas dan memberikan kepuasan dari semua pihak. Yang kedua, efisiensi, di mana proses negosiasi tidak menghabiskan waktu dan biaya yang tinggi. Dan yang ketiga, harmoni, adalah proses negosiasi harus tetap bisa mempertahankan hubungan yang tidak di antara individu, hubungan yang baik di antara individu yang sedang melakukan negosiasi. Ada juga nih strategi negosiasi yang interaktif nih teman-teman.
menetapkan tujuan yang lebih tinggi, memisahkan antara orang dan masalah, lebih difokuskan pada kepentingan bukan pada posisi, memunculkan pihak-pihak yang menguntungkan kedua belah pihak, menggunakan kriteria yang objektif. Adapun nih kegagalan dalam menangani sebuah konflik, kurangnya pemahaman sumber konflik, kurang menguasai cara-cara penyelesaian konflik itu tersendiri, kurang percaya diri akan kemampuannya, dalam kemampuannya menyelesaikan konflik, kurang mampu juga mengelola ketegangan dan kondisi emosi diri, kurang berani melakukan konfrontasi. Nah, sekian video tugas yang diberikan oleh saya untuk Ibu Neng ya, untuk mata kuliah konflik dan negosiasi. Mudah-mudahan video ini bisa jadi bermanfaat, bisa menjadi referensi teman-teman di manapun ya, di universitas manapun. Semoga video ini berguna bukan hanya untuk pribadi saya sendiri, melainkan untuk masyarakat banyak. Sekian dari saya, Haris Mahadaudin. Kalau suka boleh di like, boleh di subscribe. Assalamualaikum.